lagu dangdut. Nih Bapak, aku kasih tahu ya, lagu dirubah lirik dengan bahasa yang lain itu udah nggak asing. Kan banyak dengan band-bandnya gitu. Berarti dia memang mampu. Tapi sayang sekali ketika dia harus mengagung-agungkan. Salahnya di mana? Kung sifat coy. Ya, kung sifat coy. Salahnya di mana? Nggak ada salah, kamu aja yang mencari-cari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ya di channel Latih Official ya. Seperti biasa ya, kami akan menyajikan sebuah informasi tentang Valen ya, yang kapan kemarin itu di acaranya ya, di Madura kalau nggak salah ya. Dan dapat kritikan dari seorang atau anggota ya, teman-teman. Gimana videonya? Mari aja kita simak videonya bersama-sama, teman-teman. mendapatkan gelar Pangeran Dangdut, Valen menyanyikan lagu plagiat saat konser di Sampang. Sangat disayangkan. Dan ini harus saya sampaikan dan semoga nyampe ke Valen. Walaupun dengan risiko besar saya akan dihujat oleh netizen, oleh fan-fannya Valen. Seperti saat saya dulu mengkritik salah satu penyanyi di Madura yang saya kritik ketika menyanyikan lagu plagiat. Ini tidak baik, seakan-akan Madura sudah kehabisan seniman yang bisa menciptakan lagu-lagu Madura. Walaupun sekarang Faris Meong sudah konsisten dengan lagu-lagu Madura ciptaannya dan keren-keren. Nah, saya harus sampaikan, Valen, harapan besar dari kami warga Madura menjadi role model untuk penyanyi-penyanyi di Madura. Dia punya talenta yang luar biasa, suaranya bagus, bisa menciptakan lagu, dan musikalitasnya juga tidak bisa diragukan. Kita lihat ketika sebelum konser di Indosiar misalnya, lewat di beranda TikTok dia sering ngasih masukan atau sharing dengan band-bandnya gitu. Berarti dia memang mampu. Tapi sayang sekali ketika dia harus nanti sama dengan pendahulunya, dia menyanyikan lagu-lagu plagiat. Kita lihat perseteruan antara Ahmad Dhani dengan Ariel Noah, teman-teman ya. Menyanyikan lagu orang saja tanpa izin sudah harus bayar royalti. Apalagi seniman-seniman di Madura, lagunya orang dirubah liriknya seenak jidat, dianggap karyanya, dan dinyanyikan. Wong nyanyi punyanya orang saja tidak boleh, apalagi merubah lirik begitu tanpa izin. Ini tidak boleh. Dan kami harap Valen paham itu sebagai seniman besar sekarang yang sudah dipuja-puji. Jangan sampai hadir dengan lagu-lagu plagiat. Dan terima kasih juga kepada Valen, begitu juga sahabat organizer. Tadi di konser juga ada Valen berselawat seperti permintaan habaib dan ulama. Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mau menanggapi Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sampang yang mengomentari penampilan si Valen kemarin, yang katanya si Valen itu plagiat gara-gara dia nyanyiin lagu Arafik dirubah liriknya menjadi bahasa Madura. Aku nggak ngerti ya si bapak ini tuh dia punya masalah apa, punya masalah pribadi apa gitu sama Valen, atau mungkin dia mainnya kurang jauh, atau mungkin dia baru saja mendengarkan lagu dangdut. Nih Bapak, aku kasih tahu ya, lagu dirubah lirik dengan bahasa yang lain itu udah nggak asing. Kan banyak lagu-lagu India yang liriknya dirubah menjadi bahasa Indonesia juga banyak kok. Kayak contohnya yang Tina Ketina Tana, itu kan lagu yang sedang-sedang saja. Itu kan ada juga lagu dalam bahasa Indianya, dan banyak-banyak lagi lah yang lainnya lagu-lagu India yang dirubah liriknya menjadi bahasa Indonesia itu banyak kok. Kenapa ini dipermasalahkan gitu maksudnya? Bahkan kan banyak tuh lagu-lagu seperti mati lampu ya sayang, itu juga dirubah liriknya jadi ada bahasa Thailand, ada bahasa Korea juga. Kenapa gitu, kok baru kali ini ngomong gara-gara si Valen nyanyi lagu
Arabik dirubah jadi bahasa Madura, kenapa jadi masalah? Dibilang plagiat. Maksudnya, tolong deh Bapak didengerin lagi lagu-lagu dangdut gitu, banyak kok yang liriknya dirubah-rubah jadi berbagai bahasa gitu. Kan Valen nggak kenapa-kenapa. Kenapa kok kamu yang ngomong kayak begitu? Emang Valen salah apa? Coba. Valen tuh cuma penyanyi, seorang seniman yang menyanyikan lagu, terus kemudian Ini dia juga tanggapan dari liriknya Dewi diganti Persik bahasa ya. daerahnya dia yang memang kebetulan Kan yang dia kemarin lagi show di Madura. kita simak Salahnya ya. di mana? Ini penjelasannya juga ya. Bukan mengagung-agungkan, salahnya di mana? Kung sifat coy. Ya, kung sifat coy. Salahnya di mana? Nggak ada salah, kamu aja yang mencari-cari kesalahan orang. Nah, jangan sirik jadi manusia, rezeki itu semua sudah ada yang ngatur. Kamu yang terlalu sirik. Karena Valen itu justru membawakan lagu dangdut, kemudian liriknya diganti bahasa Madura. Ingat nggak kalau di Indosiar, kadang Indosiar itu nyanyi nih, Indosiar ya, aku sebagai juri. Di Indosiar itu pada nyanyi, terus tiba-tiba dikasih lirik lagu bahasa daerahnya mereka. Ingat nggak? Para peserta itu misalkan nyanyi lagu Stop Engkau Mencuri Hatiku tapi diganti Jawa tiba-tiba. Atau mungkin lagu-lagu di daerah kamu, entah itu di Kalimantan. Kalian kalau nonton Indosiar pernah nggak ngelihat anak-anak peserta mereka diberi tantangan menyanyikan lagu dangdut, kemudian dimasukkan lagu daerahnya mereka, atau lirik dangdut itu dirubah menjadi bahasa mereka walaupun sedikit. Ingat nggak kalau kalian memang pencinta DA atau nonton Indosiar? Nah, itu bukan plagiat gitu. Justru kita itu harus berterima kasih, bangga sama Valen, karena Valen itu membawa bahasa daerahnya. Dia orang Madura, dia menyanyikan lagu dangdut, kemudian lagu dangdutnya liriknya diganti bahasa Madura. Toh tidak semua kan, maksudnya nyanyinya itu banyak yang dia nyanyikan, tapi kan ada satu lagu yang dia rubah di bahasa daerahnya dia Madura. Nggak masalah itu. Berarti tandanya justru kita itu orang Indonesia jangan so Inggris gitu loh. Ya, kita lupa sama bahasa daerah kita. Bahasa Indonesia tetap nomor satu. Bahasa, kalau bagi aku, karena aku memang orang Indonesia, ya bahasa Indonesia aku akan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian kalau misalkan aku tuh orang Jember, aku nggak lupa sama bahasa daerahku di Jember gitu. Oh iya, bahasa Jembernya aku harus ingat, misalkan bahasa Jember itu kayak gimana logat-logatnya. Berarti tandanya kita nggak sombong. Jangan sampai mentang-mentang udah hidup di Jakarta terus lupa sama gue, lu, terus lupa been apa ya, itu lupa. Itu berarti kamu tidak rendah hati. Justru Valen tuh keren, dia rendah hati, dia tidak lupa dengan bahasa daerahnya. Nah gitu ya. Oke, jangan sampai lupa ingatan, asal been ro dari lima. Nah itu supaya been ro yang kak cerita itu yang bener. Jadi Valen tuh best, nggak apa-apa Valen kacong terus sakina, tak masalah ruah. Oke, Valen kan lagi di atas. Dan kalau misalkan yang menghujat sesama Madura sih harusnya jangan ya, karena kan kita itu harus bisa mendukung, bisa mensupport. Jadi kalau misalkan disayangkan kalau misalkan dihujat, karena dia itu kan aset negara. Anak itu berperilaku baik, membawa nama daerah, dan justru membawa bahasa daerahnya. Nah, itu keren. Dia tidak lupa akan bahasa daerahnya. Nah, harusnya kita bangga punya Valen, karena Valen itu dia tidak, walaupun dia tinggal di Jakarta dan dia tinggal di Jakarta sudah boleh dikatakan dia seorang superstar sekarang ini, atau kita bilang calon pangeran dangdut. Kalau luar biasa membawa nama daerahnya. Justru kita masyarakat yang, saya kan bukan orang Madura, saya bukan orang Madura tapi turunan Madura, saya aja bangga sama dia gitu. Karena apa? Dia tidak lupa akan bahasa daerahnya. Keren Valen itu. Ya, jadi kalau ada yang ngomongin tentang Valen, kita lihat dulu topiknya apa, temanya apa, dia ngomongin apa. Kalau aku pribadi melihat Valen itu anak muda, anak Gen Z yang dia tidak lupa dengan bahasa daerahnya. Top. Oke? Mana inian?
gitu ya. Tadi kita sekarang jangan ribut-ribut. Nah, ribut-ribut mulu. Huru hara apalagi udah mau bulan suci Ramadan, saatnya kita membenahi diri, minum vitamin biar kita sehat, biar kita kuat menjalani hidup, biar kita kalau naik tidak nyenggol orang, tapi naik karena prestasi, karena skill yang kita punya. Itu yang terpenting ya. Karena kalau orang cuman nyenggol orang, cuma sekedar pansos itu nggak lama. Dan Allah itu maha tahu, Allah itu tidak akan memberikan rezeki kepada orang yang suka pansos dengan merugikan orang lain, menguntungkan diri sendiri. Jadi mendingan kalau naiklah kamu tanpa menyenggol orang lain. Naiklah kamu dari hasil kamu sendiri, dari jerih payah kamu sendiri, tanpa menyakiti perasaan orang lain, tanpa menyenggol orang lain. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi izin wabarakatuh. untuk tantretan stage terutama Matura. Sebenarnya saya tidak mau mengkritisi, nggak mau merespon sebenarnya terhadap kritikan yang dilontarkan oleh salah satu anggota dewan di Sampang, yang menurut saya menilai itu sangat terlalu overlasting, sangat keterlaluan, terlalu menjustifikasi bahwa dalam menyanyikan sebuah lagu plagiat, beliau menyampaikan bahwa salah satu penyanyi di Madura yaitu Valen yang hari ini menjadi rising star, menjadi bintang ya, mendapatkan gelar Pangeran Dangdut, itu dikecam ataupun dikritik bahwa Valen menyanyikan lagu plagiat. Balik lagi bahwa saya akan merespon lagi-lagi, saya kedua kalinya merespon terkait dengan itu terhadap DPR tersebut, karena dulu dia katanya mengkritisi salah satu artis juga lulusan jebolan akademi dangdut, yaitu kalau tidak salah itu Irwan Sumenep, dan saya mengkritisi juga. Yang saya kritisi adalah anggota dewan tersebut. Hari ini saya juga akan mengkritisi, merespon terkait dengan itu, ketika saya menyimpulkan bahwa DPR ini secara tidak langsung ya itu tidak mensupport terhadap anak muda. Dan DPR ini, anggota dewan ini tidak memberikan sebuah dukungan secara moral, bukan harus menjustifikasi lalu mengkritisi terkait apa yang dinyanyikan oleh Valen. Namun ini akan menjadi sebuah catatan besar bahwa di balik itu seorang DPR itu punya tanggung jawab yang sangat besar, yaitu adalah mencari sebuah aspirasi, menyampaikan ke parlemen, itu kewajibannya. Apakah di situ dia sudah melaksanakan itu? Apakah dia sudah melaksanakan kewajiban itu untuk turun ke masyarakat, mencari apa yang menjadi kendala permasalahan di tengah-tengah masyarakat? Itu yang sangat fundamental, itu yang sangat penting bagi anggota dewan. Jangan mengkritisi yang bukan urgen gitu loh. Harus tahu gitu loh, Bapak ini punya tanggung jawab yang sangat besar untuk bisa menyerap aspirasi apa yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Apakah di masyarakat ada kekurangan terkait dengan pelayanan kesehatan, atau ada anak-anak muda di masyarakat beliau punya bakat dalam dunia kebudayaan, dunia budaya, dunia musik dan sebagainya, punya kreativitas, tapi belum ada jembatan untuk bisa memberikan ruang untuk bisa diakomodir anak muda seperti itu. Itu yang sangat fundamental, yang sangat penting gitu, dan sangat urgent. Itu adalah tugas Bapak anggota dewan yang terhormat. Itu yang sangat penting, bukan mengurus orang yang sudah punya ruang untuk bisa menghibur para penggemar, menghibur masyarakat, perform gitu loh. Hari ini Valen itu hari ini memberikan sebuah penampilan hiburan untuk fan-fannya yang kemarin sangat luar biasa gitu loh, sangat banyak sekali. Dan ini Valen yang harus Pak Dewan ketahui bahwa Valen hari ini mengharumkan nama baik Madura, mengharumkan Pamekasan, mengharumkan Jawa Timur, dan juga mengharumkan musik dangdut Indonesia, karena Valen mendapatkan gelar dari netizen, dari penggemarnya, itu adalah Pangeran Dangdut. Luar biasa nggak ini? Bukan masalah ganggu, bukan langsung ganggu, menjustifikasi, mengkritisi terkait dengan lagu yang dia nyanyi. Nggak elok gitu loh, nggak elegan gitu loh. Coba Bapak itu mengkritisi terkait dengan kebijakan pemerintah, atau masalah budgeting anggaran di situ, atau terkait dengan
serap aspirasi masyarakat gitu loh, ketemu dengan konstituen, tanyakan masyarakat itu, Bapak punya tanggung jawab itu, bukan masalah bahas Valen yang hari ini kita banggakan gitu loh. Bapak harus tahu juga gitu, ini kan menjadi sebuah kemunduran dalam dunia parlemen gitu loh, bukan mensupport tapi menjustifikasi. Ini yang kedua kalinya tuh artis yang berlevel artis anak muda Madura itu dikritisi dua-duanya gitu loh. Irwan dikritisi sama dia anggota dewan. Dulu saya merespon juga, coba dicek profil saya ke bawah itu, saya pernah mengkritik Pak Dewan ini yang terhormat karena nggak elok gitu loh, nggak seorang anggota dewan tapi mengkritisi, menjustifikasi seolah-olah artis ini Valen dan Irwan itu sangat salah, fatal salahnya gitu loh. Ini kan terlalu masuk ke dalam, sangat dalam gitu, menjustifikasi sangat dalam. Saya rasa ini nggak elok dilakukan oleh seorang anggota dewan. Makanya bagi saya kembali pada kewajibannya, itu adalah Bapak sudah sejauh mana Bapak melaksanakan tugasnya, jumpa dengan konstituen, mencari sebuah permasalahan di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, lalu Bapak bawa ke parlemen atau disampaikan ke pemerintah. Itu yang sangat urgen Bapak, bukan mengkritisi suatu prestasi anak muda yang sudah mengharumkan Pulau Madura. Itu nggak elok gitu. Bandingkan coba teman-teman semua, Nisiden, coba bandingkan itu. Lebih elok mana? Bapak punya tugas, beban berat, membawa wakil rakyat atas nama rakyat di parlemen, di gedung DPR. Bapak harus tahu itu. Bapak punya tanggung jawab besar untuk bagaimana mengakomodir, serap aspirasi, ketemu konstituen, ketemu dengan masyarakat. Masyarakat punya permasalahan apa aja, itu Bapak harus disampaikan kepada pemerintah. Bapak harus mengakomodir itu, bukan malah menjustifikasi hal-hal yang memang bukan tidak begitu elok gitu loh. Nggak elok kelihatannya gitu loh. Karena ini kedua kalinya saya merespon. Dulu Irwan punya nama besar dan membawa nama baik Madura, tapi dikritisi oleh Bapak Dewan yang terhormat. Saya mengkritisi juga Bapak Dewan itu. Hari ini Irwan Valen hari ini menjadi racing star, menjadi role model, mendapatkan gelar pangeran dandut, tapi dikritisi oleh beliau lagi, dikritisi. Gila, kapan mau maju Madura ini kalau anggota dewannya seperti ini, teman-teman? Kalau anggota dewannya secara tidak langsung, anggota dewan ini tidak setuju, tidak memberikan support dan dukungan, kecuali Bapak itu memberikan. Kemarin waktu audisi Bapak kasih gift, virtual gift, udah Sultan. Itu kita bangga juga, Bapak mengkritis, Bapak punya hak di situ. Sebagai bentuk evaluasi, itu nggak apa-apa. Kami masih mempertimbangkan, kami bisa menghargai itu karena Bapak di situ ibaratkan pernah ada sumbangsi lah, memberikan sebuah virtual gift buat Valen. Tapi saya lihat kayaknya nggak ada deh. Saya lihat itu nggak ada gitu. Makanya hari ini kenapa saya merespon ini, saya rasa ada alangkah lebih baiknya kita jangan mengurusi kandang orang. Ada baiknya juga mengkritisi itu, tapi jangan di publik, jangan di media sosial, karena ini sangat riskan, sangat menjadi konsumsi publik dan menjadi polemik nanti. Ada banyak respon-respon negatif dari masyarakat. Bapak kena hujat nanti gitu loh. Ada alangkah lebih baiknya Bapak ketemu langsung sama Valen, sampaikan, ketemu dengan siapa aja artis-artis Madura yang punya kualitas, punya suara bagus, sampaikan. Ketemu langsung sebagai bentuk kritik, sampaikan langsung, ngomong, gak usah di publik kayak begini. Atau karena Bapak cari ini aja, pansos, panggung sosial, biar dikenal oleh masyarakat Madura atau seluruh Indonesia. Harus mengkritisi, mengorbankan integritas Bapak sebagai anggota DPR, mengkritisi pangeran dangdut yang hari ini disematkan oleh fan-fan Valen, pecinta musik dangdut Indonesia. Apakah Bapak harus mengorbankan itu? Alangkah lebih elegannya Bapak ketemu langsung, sampaikan Pak Dewan ya, sampaikan, ketemu sama Valen, sampaikan, Pak izin adik Valen, alangkah lebih baiknya kamu harus update, adik harus lebih
punya karya, punya album, itu akan lebih meningkatkan kualitas dan akan membawa nama baik seniman Madura, penyanyi Madura. Itu jangan langsung di publik kayak begini. Ini kan menjustifikasi terang-terangan di publik gitu loh. Ini secara tidak langsung menjatuhkan martabat dari seorang Valen, seorang penyanyi dangdut yang hari ini kita kenal membawa nama baik Madura. Mungkin itu saja ya dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon izin ya Pak Dewan. Ini kita hanya sebatas. Saya sangat bangga terhadap anak-anak muda yang punya prestasi, termasuk Valen, termasuk Irwan, terus yang lain. Saya sangat bangga dan saya sangat mensupport gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Valen kan dituding bawain lagu plagiat oleh wakil ketua DPR. Nah, ada yang belain nih. Yang belain adalah pencipta lagu Maha Cinta. Kamu tahu lagu Maha Cinta kan? Oh Tuhan Sang Maha Cinta, lagu itu. Dia yang buat lagu itu belain Valen sekarang. Coba sekarang kita dengerin kata Mas Andre apa mengenai masalah itu ya. Masih apa katanya plagiat lah, yang mana plagiat? Terus tadi ada mas siapa itu, dia bilang memang saya setuju kalau memang dia tidak menghargai sastra, karena memang menciptakan lagu itu tidak gampang, bikin lirik itu tidak gampang, susahnya minta ampun. Saya tanggapin begini, Mas, selagi lagu itu dilomba hanya untuk kesenangan diri dan orang lain, bukan seronok, bukan merubah ke negatif, konotasi negatif, fakta saja Mas. Misal seperti Dek Mila, Zakia, itu kan hanya nama, dirubah jadi Dek Mila. Nah, setelah dirubah sama Valen, adrenalin penonton yang tadinya panas, akannya ini ger lagi. Terus bisa enjoy kan ya, bisa enjoy. Betul, adrenalinnya naik lagi dan orang tuh enjoy luar biasa. Waktu di Bangkalan juga seperti itu, gerimis, hujan, gara-gara nyebut Mila satu aja langsung ya. Lagian jadi gitu ya kata Mas Andre, selama dia merubah lagu untuk kesenangan diri dan orang lain dan tidak membuat lagu tersebut menjadi negatif konotasinya, harusnya tidak apa-apa, tidak masalah. Dibela lo mati-matian Valen sama pencipta lagu. Yang jadi pertanyaan orang-orang juga kenapa baru sekarang mengkritik, nggak waktu DA dulu. Perasaan waktu DA dulu, saya juga nggak tahu kenapa baru sekarang ini versi daerah, versi bahasa daerahnya. Harusnya kan tidak apa-apa ya. Entahlah, kalian tim yang mana? Tim Bapak DPR atau timnya Pak Andri Yahya? Oke teman-teman, terima kasih. Seperti itu tadi ya tanggapan-tanggapan netizen dan Bapak Nursia tadi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah atau yang saya ucapkan salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa teman-teman.